Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Fitrianti, guru penggerak dari Kabupaten Jember, Angkatan 3. Saat ini saya bertugas sebagai guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 2 Mayang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi pemahaman tentang apa itu Merdeka Belajar, apa tujuan dari Merdeka Belajar, dan bagaimana contoh penerapan konsep Merdeka Belajar di dalam kelas. Mari kita simak video berikut ini. Definisi Merdeka Belajar menurut pemahaman saya adalah bagaimana kita sebagai pendidik untuk bisa menyelenggarakan sebuah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Bagaimana kita bisa memberikan ruang kepada peserta didik agar mereka bisa belajar sesuai dengan kesiapan belajar mereka dan gaya belajar mereka. Inilah esensi dari Merdeka Belajar. Apa itu tujuan dari Merdeka Belajar? Tujuan dari Merdeka Belajar adalah selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah untuk memberikan keselamatan serta kebahagiaan bagi murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Inilah tujuan dari pendidikan yang selaras dengan konsep Merdeka Belajar. Bagaimana kita sebagai pendidik untuk bisa menciptakan suasana kebahagiaan bagi peserta didik kita. Membuat peserta didik itu belajar dengan merasakan kebahagiaan, tidak menjadikan belajar itu sebagai suatu tekanan atau beban. Tidak merasa belajar adalah sebagai suatu kewajiban, melainkan sebagai suatu kebutuhan. Bagaimana contoh penerapan konsep Merdeka Belajar di dalam kelas? Contoh yang pertama adalah melalui pembuatan kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Adalah sebuah kesepakatan yang bersumber dari dua arah, yaitu dari guru maupun dari peserta didik. Mengapa peserta didik perlu dilibatkan dalam pembuatan kesepakatan kelas? Adalah agar tumbuh motivasi dari internal diri untuk bisa melaksanakan hasil kesepakatan bersama. Mematuhi aturan tidak hanya karena paksaan dari guru, tapi disiplin positif itu berasal dari diri mereka sendiri. Contoh konsep Merdeka Belajar selanjutnya di dalam kelas adalah bagaimana membangun hubungan positif antara guru dengan murid. Di dalam sekolah, seringkali murid mengalami suatu permasalahan. Nah, bagaimana seorang pendidik bisa memberikan empatinya ketika murid menghadapi suatu masalah? Membantu mereka agar mereka bisa menemukan solusi bagi permasalahan yang mereka hadapi, maupun memberikan apresiasi bagi mereka yang telah melakukan sesuatu meskipun itu hal-hal kecil. Dengan interaksi positif yang terjalin antara guru dengan murid, diharapkan akan bisa membangkitkan kebahagiaan murid ketika mereka berada di sekolah. Inilah konsep dari Merdeka Belajar. Cara yang ketiga yaitu dengan melalui pengelompokan kelas. Apa itu pengelompokan kelas? Artinya di sini sebelum melakukan pembelajaran, guru perlu memetakan melalui sebuah asesmen tentang kesiapan belajar peserta didik kita. Apa manfaatnya? Agar pendidik bisa mengetahui sejauh mana kesiapan belajar murid-murid yang akan menerima pelajaran. Di sini guru tidak menyamaratakan murid, tetapi memperhatikan
bagaimana posisi awal kesiapan belajar mereka. Memberikan materi dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi untuk murid yang memiliki kesiapan belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan murid yang memiliki kesiapan belajar rendah. Inilah yang disebut pembelajaran berdiferensiasi. Cara yang keempat yaitu melalui penataan ruang kelas. Konsep Merdeka Belajar dapat dilaksanakan dengan melibatkan murid dalam menata ruang kelas. Penataan ruang kelas yang mungkin didominasi oleh ide kreatif guru mungkin bisa dilengkapi dengan melibatkan murid agar murid bisa mendapatkan kelas impian mereka sesuai dengan ide-ide kreatif mereka. Murid merasa diajak, dilibatkan untuk memberikan inspirasi tentang kelas yang mereka sukai. Yang diharapkan dengan melibatkan mereka untuk mengatur tata letak kelas, mereka akan semakin berbahagia di dalam kelas. Mereka merasa dihargai, mereka bisa dilibatkan, mereka bisa menganggap kelas sebagai rumah kedua mereka. Baiklah, itulah konsep Merdeka Belajar menurut pemahaman saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.